Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat, selalu sehat walafiat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Nah, pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan semakin hangatnya informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara yang berbarengan dengan penghapusan honorer per 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, ada satu informasi terkini yang mengatakan bahwa Menpan RB, opsi kunci pengangkatan honorer jadi PNS 2023 tanpa tes kecuali 9 kategori berikut ini. Nah, di sini diuraikan Bapak Ibu, siapa saja honorer-honorer yang bisa diangkat menjadi ASN ataupun PNS pada tahun 2023 tahun ini. Demikian juga dengan uraian Bapak Ibu honorer yang tidak bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Untuk mengetahui hal ini Bapak Ibu, sekalipun sudah melakukan pendataan pada honorer 2022 dilanjutkan dengan 2023, yang mana di uraian kali ini di sini diuraikan siapa saja honorer yang bisa diangkat menjadi ASN, demikian pula dengan honorer yang tidak bisa diangkat menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pengangkatan honorer jadi ASN, baik P3K maupun CPNS, ini jadi sorotan secara publik. Di mana baru-baru ini pengangkatan honorer jadi PNS tanpa tes ini sempat disinggung dengan beberapa persyaratan penting. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Tentunya ada hal-hal yang perlu dipahami atau ada hal-hal yang perlu dikoreksi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN ini, baik P3K maupun CPNS. Nah, hal inilah yang perlu kita ketahui. Ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Seluruh honorer di Indonesia bisa menyimak artikel ini untuk mengetahui beberapa syarat dalam pengangkatan honorer jadi PNS tanpa seleksi tes. Tak hanya itu saja, selain pengangkatan honorer jadi PNS tanpa tes, juga ada beberapa atau ada 9 kategori yang terpaksa harus dihapus, artinya tidak bisa diangkat menjadi ASN, bahkan tidak bisa diangkat menjadi PNS ataupun P3K tanpa seleksi tes. Nah, tentunya inilah yang ingin kita ketahui Bapak Ibu ya, apakah nantinya Bapak Ibu tercover pada kategori honorer yang bisa diangkat menjadi ASN atau tercover pada kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi ASN. Ikuti terus informasi berikut. Kepada seluruh honorer, harap perhatikan artikel ini hingga akhir karena akan ada banyak informasi yang wajib Bapak Ibu ketahui. Jadi di balik penghapusan honorer yang ramai di November 2023, kesempatan honorer menjadi ASN cukup sulit. Jadi hal ini perlu diperhatikan oleh seluruh Bapak Ibu honorer di tanah air. Namun ternyata jika dipertimbangkan, jasa honorer juga dibutuhkan khususnya di pelayanan publik sehingga Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB berjanji tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau tidak akan melakukan PHK secara massal terhadap tenaga honorer. Sebelumnya juga pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi PNS tanpa tes ada dalam pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau telah dimuat di dalam RUU ASN dengan beberapa syarat yang berhubungan dengan usia dan masa kerja. Karena berdasarkan usia dan masa kerja juga ini adalah menjadi satu syarat dalam hal pengangkatan honorer menjadi PNS ataupun P3K tanpa melalui seleksi tes sebagaimana yang telah dituangkan dalam RUU ASN.
Nah, tentunya nanti ketika RUU ini sudah sah, maka jelas Bapak Ibu honorer yang memiliki masa kerja lama dan sudah berusia tinggi sepertinya menjadi prioritas pengangkatan sebagaimana impian untuk diangkat menjadi ASN. Jadi kali ini honorer hanya perlu memanfaatkan peluang yang ada. Karena secara pasti opsi yang diambil oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB belum diresmikan. Dilansir dari berbagai sumber yang masuk dalam pengangkatan honorer jadi PNS tanpa tes, biasanya lebih spesifik pada syarat administrasi yang lengkap. Maka dari itu untuk jaga-jaga ya opsi ini direalisasikan honorer mulai sekarang bisa menyiapkan berkas dengan tepat agar bisa diangkat jadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Ingat Bapak Ibu ya, ini adalah himbauan sambil menunggu keputusan pemerintah dalam hal pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi PNS tanpa tes, maka Bapak Ibu honorer baiknya mengumpulkan dan menyiapkan berbagai dokumen atau berkas yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa seleksi tes. Jadi berdasarkan informasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdul Azhar Anas, seleksi ASN akan dibuka pada September sehingga masih ada kesempatan agar diangkat menjadi ASN. Untuk itu Bapak Ibu bersiap-siaplah menghadapi hal ini nantinya pada bulan September ke depan ini. Namun dalam seleksi yang dibuka pada September 2023 terbuka untuk umum baik pengangkatan honor jadi ASN, P3K ataupun CPNS, bukan hanya untuk honorer dan juga bukan untuk fresh graduate, bukan untuk sekolah kedinasan, tetapi ini terbuka untuk umum. Maka dari itu kepada honorer bisa siapkan dari sekarang segala kemungkinan untuk atau untuk bisa diangkat menjadi PNS tanpa seleksi tes. Inilah syarat pengangkatannya, honorer jadi pegawai negeri sipil atau PNS tanpa tes jika mengacu pada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Pertama, tenaga honorer dengan usia maksimal 35 tahun, tapi dengan catatan masa kerja minimal 1-5 tahun secara berturut-turut. Kemudian, honorer dengan usia maksimal 40 tahun, dengan masa kerja minimal 5-10 tahun secara berturut-turut di instansi pemerintah. Poin ketiga, honorer dengan usia 46 tahun atau maksimal 46 tahun, tapi dengan catatan masa kerja 10-20 tahun di instansi pemerintah secara berturut-turut. Keempat, tenaga honorer harus memiliki usia maksimal 46 tahun, tapi dengan masa kerja minimal 20 tahun secara berturut-turut di instansi pemerintah. Tampaknya, jika mengacu pada aturan di atas, semakin tua usia, maka pengalaman kerja juga harus lama. Lebih lanjut, merujuk pada informasi di atas, ternyata ada daftar kategori bidang dalam pengangkatan honorer yang jadi prioritas. Pertama, tenaga honorer bidang pendidikan, kemudian tenaga honorer bidang kesehatan, seterusnya tenaga honorer bidang penelitian, lagi adalah tenaga honorer bidang pertanian, tenaga honorer bidang fungsional, dan tenaga honorer bidang administrasi. Jadi bagi yang masuk dalam 6 bidang di atas, dapat Anda perhatikan berpeluang besar diangkat jadi PNS tanpa tes. Namun perlu digarisbawahi bahwa kebijakan ini adalah kebijakan tahun sebelumnya yang pernah diterapkan oleh pemerintah. Sehingga bisa jadi tahun ini juga tidak menggunakan sistematika tersebut. Hanya bisa di tengah banyaknya honorer, maka Menpan RB bisa mengambil kebijakan tersebut. Jadi itulah kategori usia yang masa kerja dan bidang prioritas sebagai syarat diangkat jadi PNS tanpa seleksi tes 2023. Kemudian ada beberapa juga kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi ASN sebagai berikut: pramutamu, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga pengemudi, penjaga pintu air, pengamanan dalam, penagih pajak, penjaga terminal, dan 9 adalah operator komputer. Inilah yang telah dimuat Bapak Ibu ya. Namun, ada beberapa kategori honorer yang sepertinya tercover pada pengangkatan ASN per time.
seperti petugas kebersihan, ya. Jadi poin kedua adalah tenaga kebersihan, dan ada jenis lain yang akan bisa diangkat menjadi ASN dengan catatan PNS ataupun P3K part-time. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya ada hal-hal tertentu yang dinilai oleh pemerintah sehingga bisa diangkat menjadi ASN part-time. Jadi itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan pengalihan status P3K part-time masih hangat dibicarakan dan kemungkinan besar juga sebagai opsi masalah honorer. Maka dari itu kepada seluruh Bapak Ibu honorer di Indonesia, silahkan pantau terus informasi dari Menpan RB karena akan banyak opsi yang bermunculan, siapa tahu ada syarat khusus yang wajib Anda lengkapi. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.